Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana hari ini? Masih semangat, amin. Iya, biarlah kita terus memiliki roh yang bersemangat untuk kita mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun pendengar suara akurat dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita memberikan hati kita yang terbaik untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang sudah memberikan kehidupan yang luar biasa bagi kita semua. Berikan aplaus yang luar biasa karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Terima sukacita surga, sebab hari ini surga sudah menyiapkan berkat yang istimewa untuk kita semua. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Mari semua kita bersukacita karena Tuhan kita baik, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Dia. Yes Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak Tuhan, sukacita surganya tak penuhiku, sukacita surganya tak penuhiku.
surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan sorak-sorak. Mari terus kita bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan sudah membuktikan di saat badai, di saat situasi yang tidak baik, di saat-saat seperti yang kita hadapi saat ini, Tuhan selalu menyatakan pribadinya yang luar biasa. Mari kita semua yang ada di tempat ini, kita lebih lagi untuk mencari Dia, menyembah Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Bapak, tahun ini adalah kami sebutkan sebagai the year of many loss. Tahun kami banyak kehilangan. Pertama-tama kami bisa kehilangan juga pekerjaan, kehilangan penghasilan yang baik, kehilangan juga pertemanan, kehilangan juga kesempatan untuk ibadah, kehilangan kesempatan untuk komsel, bahkan sampai kehilangan juga teman sahabat yang meninggal akibat COVID-19 ini. Di berbagai tempat, pandemi telah menghentakkan dunia berhenti berputar. Bahkan juga ada negara-negara yang sudah menyatakan dirinya sebagai negara dalam krisis. Demikian juga ancaman ini akan terjadi juga di Indonesia. Tapi kami percaya untuk umat Tuhan yang khusus dipelihara oleh Tuhan, dia bebas dari krisis. Dia tidak termasuk sasaran krisis. Walaupun krisis terjadi, bagi dia tidak apa-apa, tidak masalah. Sebab Tuhan yang punya hidupnya. Biarlah firman Allah pada pagi ini mendapatkan tempat di hati kami semuanya dan kami berubah. Sebab firman-Mu itu hidup dan kami dibangunkan imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Saya lanjutkan lagi khotbah yang hari Jumat, yaitu merupakan pendahuluan, ini lanjutkan lagi. Tapi bagi Bapak Ibu semuanya, ini yang penting. Jadi maksud saya, kalau kita udah belajar bertumbuh dalam iman, buktinya ini. Ini merupakan pembuktian kalau kamu tuh dibela Tuhan, kamu disayang Tuhan, kamu orang khususnya Tuhan, itu God's favor. Atau namanya perkenaan Tuhan, ya. Favor itu banyak artinya. Bisa jadi artinya kebaikan, kemurahan, pertolongan, ya. Dan kalau kita mendapatkan God favor itu, kita mendapatkan pertolongan Tuhan atau kemurahannya Tuhan. Tapi izinkan saya memberikan kata-kata arti yang lebih pasnya lagi ya. Adalah kalau kita dapat God's favor, atau favornya Tuhan, kita mendapatkan perkecualian, ya, perkecualian. Jadi ini kata ini lebih khusus lagi ya. Jadi di mana-mana orang ngalami krisis, ngalami pandemi, yang kamu satu-satu yang tidak. Itu namanya perkecualian. Katakan amin. Ya, jadi perkecualian ya. Jadi kamu sendiri yang istimewa, yang dibedakan oleh Tuhan. Yang lain ngalami bangkrut, ngalamin krisis, ekonominya morat-marit, susah dapat orderan, susah dapat job, tapi kamu spesial, dibedakan oleh Tuhan. Nah ini yang paling penting. Dalam perjalanan ekonomi kita, dalam perjalanan iman kita, ini yang paling penting. Yang buat kamu tuh berbeda. Katakan amin. Beda, ini yang paling penting sebagai bukti, ya. Wah emang dia tenanan, disayang Tuhan loh. Orang lain gak dapat order, dia dapat order. Salah satu jemaatnya Pak Jekoy saya kenal juga. Saya tanya-tanya perkembangannya sama Pak Gembalanya. Gimana kabarnya si Anu? Bapak tanya, sebutkan namanya. Wah dia tuh malah orang-orang pandemi kehilangan pekerjaan, lost pekerjaan. Dia sekarang lagi ada di Bekasi. Ngapain saya bilang? Kan sulit datang ke Jakarta. Iya. Ditempur harus dengan rapid test, swab test, segala macam. Proyeknya bejibun. Kerjakan proyek yang begitu banyak sekali, sampai tambah-tambah pegawai. Itu. Nah ini namanya orang spesialnya Tuhan. Yang gitu yang dicari. Kalau Bapak Ibu jumlah kita ini gak terlalu banyak, tapi kita orang spesial Tuhan. Bisnisnya luar biasa, tetap jalan ya, tetap laku, dagangannya laku. Ini orang spesial. Dunia langsung lihat, wah, orang Kristus hebat ya. Tapi kalau kita sama membelinya, sama susah sama orang lain, kita nggak bisa kesaksian apa-apa. Mereka susah, kita lebih susah lagi. Mereka menderita, kita lebih menderita lagi. Tapi kalau mereka menderita, kamu di atas begini naik, itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang diklik berikutnya. God's favor artinya adalah seseorang yang mendapat perkenaan Tuhan, dapat perkenaan Tuhan di mata Tuhan. Atau orang yang mendapat perlakuan khusus di mata Allah. Sehingga ia bagaikan orang yang berjalan di bawah langit yang terbuka. Kata langit yang terbuka itu surga.
Katakan amin. Ya, kalau Alkitab mengatakan langit terbuka itu bicara tentang surga. Jadi kalau seseorang itu berjalan di bawah langit yang terbuka, artinya aku berjalan di bawah surga. Dibayangin surga, ini aku, surga di atasku. Setiap kali Bapak tuh menengadah, jatuh berkatnya. Butuh apa nak? Butuh datang lagi berkatnya. Butuh apa nak? Datang berkatnya. Ada udah sampai berdoa berteriak-teriak, sampai nangis-nangis, sampai keluar ingus segala macam, nggak dapat apa-apa. Bedanya sama orang yang ini, God's favor. Ya, orang yang diberkati Tuhan secara khusus. Katakan amin. Mau nggak gitu? Mau nggak gitu? Itu mah orang gak usah macam-macam, lu nggak perlu juga khotbah begini, nggak perlu pamer iman, nggak perlu sombong tahu dogmatika, tapi kalau hidupnya kayak gitu, orang juga katakan ini mah anak Tuhan. Dia betul-betul anak Tuhan, itu cukup bukti ya. Tapi kalau Anda tahu semua teologi, tahu dogmatika, tahu doktrin, hidupnya pas-pasan, bahkan sakit perut tiap hari, ya nggak bisa makan, ngemis kanan kiri, lu mau ngomong apa juga orang nggak dengar. Asal ngomong lah, kesaksian. Tapi kalau hidup Anda tuh beda kayak gini, kita nggak usah ngomong apa-apa, orang tahu ini yang benar, hidupnya benar. Nah, jadi maksud Bapak yang ini nih penting sebagai kesaksian kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Jualan wuling sekarang sulit. Sebulan laku 2 aja udah hebat. Laku 10 apalagi. Tapi orang Tuhan favor, mendapat God's favor tiap hari jualan. Masa dapat? Dapat. Ada orang datang udah bawa fotokopi segala macam. Pak, tolong proses. Aku ngambil 1 ya. Almas. Kok bisa gitu? Iya ini, orangnya harus begini. Nggak begini nggak bisa. Ya, pakai promosi, pakai medsos, pakai apapun, nggak ada orang beli. Apalagi zaman sekarang nih. Tapi kalau Anda dapat God's favor, dapat kemurahan Tuhan, dapat perkecualian Tuhan, nggak usah ngomong orang datang. Katakan amin. Halo. Cari mobil lebih lagi dari Wuling kan banyak. Berbagai merek. Katakan amin. Itu yang bedakan dia orang spesialnya Tuhan, miliknya Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat kita tidak banyak gini, cuma segini ya. Tapi Anda semua mendapatkan God's favor-nya Tuhan beda. Jualan oncom laku, jualan barang bekas juga laku. Kenapa? God's favor. Surga ada di atas Anda. Ngikuti terus. Berkatnya tuh luar biasa. Nanti kita bicara tentang syaratnya gimana bisa kayak gitu ya. Sekarang saya kasih contoh-contoh dulu. Contohnya kejadian Ishak di saat kekeringan. Kejadian 26. Kita mulai dari ayat 12 aja. Kejadian 26 ayat 12, 13, 14. Kejadian 26 ayat 12, 13, 14. Sama-sama katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa bohong, tidak mungkin salah. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya, udah ya. Ayat 12 kita sekarang baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya perlu dulu cerita nih latar belakangnya. Waktu itu situasi di Israel dalam keadaan apa? Kekeringan yang luar biasa. Kering, nanti baca ya ayat depan-depannya. Bahkan kalau Anda baca Alkitabnya dalam versi bahasa Inggris katakan, at that time there is a long period, satu periode masa panjang kekeringannya. Bukan kering sebulan, masa kering 2 bulan, tapi long period. Lama sekali di Israel pada waktu itu ngalamin kekeringan. Hello. Terus katakan itu kan gak ada ayat berbicara kekeringan itu udah pulih, udah kemudian subur lagi. Gak ada. Tiba-tiba di ayat 12, maka menaburlah Ishak. Lagi kering nih.
Lagi kering, menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Kata itu juga waktu pas kering-keringnya dia nabur. Orang sehat berkata, ini wong edan nih. Anda bayangkan tanah kering ditaburi benih. Udah pasti kita berpikir ini gak akan numbuh. Ya dia nabur. Dan kata firman, ia mendapat hasil 100 kali lipat. 100 fold. Hebat. 100 kali lipat. Tanahnya kering, tapi jadi. Gak habis pikir saya. Maka gue suka sama Tuhan tuh. Cinta banget. Dia bisa bikin begini. Kalau tumbuhnya tanahnya subur, tumbuh biasa. Tapi Tuhan bisa bekerja di luar sistem. Tanahnya ada, benihnya ada, butuh satu lagi, air. Saat itu tidak ada air, kering. Tapi bisa numbuh. Halo, ayo ikuti cara saya berpikir. Impossible. Gak mungkin. Bahkan tetangga-tetangga kanan kiri Ishak berkata, itu orang gila. Kalau dulu ada rumah sakit jiwa, kali dibawa ke rumah sakit jiwa deh. Tolong diperiksa dulu kenapa nih. Tanah kering. Dan kalau Bapak Ibu udah pernah ke Israel, saya berdoa supaya pernah ke Israel ya. Bayangkan kalau pernah lihat film-filmnya Padang Gurun itu ya. Jadi kalau dia musim kemarau gitu, tanah itu, soil itu, tanah permukaan itu tanah yang bisa terbang. Keangkat. Lah dia udah nabur benih kan terbang lagi dong. Pasir-pasirnya terbang semuanya. Tapi firman berkata, tahun itu juga tumbuh 100 kali lipat. Astaga. Gak bisa ngerti saya. Katakan amin. Tetangga kanan kirinya pengen tahu dong. Bahkan juga mungkin nyoba. Ya, dia nanam lagi Ishak nih. Karena firman Tuhan, tolong ayat 13-nya. Dan orang itu menjadi kaya, katakan amin. Katakan amin. Bahkan kian lama kian kaya, tambah kaya, semakin kaya. Sangat kaya, kan gitu ya. Nah, jadi tanduran yang pertama yang udah dituai itu membuat dia kaya. That is the first, pertama kali dia jadi kaya. Kalau udah berhasil, nanam lagi dong. Karena dia berhasil, tetangga kanan kirinya kepengen juga ikut nandur juga. Oke? Ini dituai berhasil. Yang tetangga kanan kirinya enggak ada. Dia bukan orang God's favornya Allah. Bayangkan, Anda kayak gitu kerja mati-matian nggak dapat apa-apa. Ada orang sampai sana dapat, itu God's favor. Kemurahannya Tuhan. Dia tetangga kanan kirinya nabur juga, ikut-ikutan. Barangkali aku kayak Ishak juga, aku nabur juga. Siapa tahu aku juga bisa menuai. Kanannya lagi juga nabur lagi. Siapa tahu aku juga kayak Ishak juga. Paham? Bisa dimengerti? Lalu masa panen. Gandumnya, tanamannya Ishak tinggi-tinggi, subur-subur. Dituai sama dia dapat hasil 100 kali lipat. Kanan kirinya enggak ada. Wah, mereka pusing di rumah. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Bu, coba besok pergi ke rumahnya Mas Ishak. Tolong ditanya atau aku minta benihnya. Kali benihnya istimewa. Nah, Ishak kan baik hati. Selamat pagi, Pak Desa. Aku kepingin minta sedikit dong benih kamu tuh. Oh, dikasih sekarang loh. Sekarang ini sekarang juga nandur juga. Sama-sama, dia nandur pakai benih yang sama. Ishak juga benihnya Ishak. Ini yang kanan juga, Pak Sukarmin juga benih yang sama. Dari Ishak dia sama-sama dapat Ishak sama benihnya. Mas sama nuai ini tumbuh jadi ini enggak sama benihnya. Kenapa beda? Ishaknya God's favor. Susah banget kalau aku suruh nanam sungguh-sungguh dapat Tuhan. Beda, kamu tuh beda. Ketika kamu dapat God's favor, benihnya sama, ini nggak tumbuh, dia tumbuh. Kering dia tumbuh.
basah nggak tumbuh. Bedanya itu kok susah banget tuh sama Tuhan ya. Sampai hari ini nggak tenanan begitu. Ini penentuannya. God's favor ini. Firman katakan, ia tambah kaya. Hasil pertama kaya, kedua tambah kaya, semakin kaya, lama-lama sangat kaya. Ini namanya God's favor, diistimewakan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya Tuhan belokkan sistemnya. Bagi Allah nggak ada yang nggak bisa. Ini kering, ya Tuhan nggak perlu datangkan air, tanpa air aku tumbuhkan. Kenapa? Dia Allah. Dia bisa. Katakan namanya. Ini harus diiman, itu namanya iman. Itu iman, itu iman. Jangan cepat berkata, nggak ada airnya Pak, bagaimana bisa tumbuh? Iman yang nggak ada. Yang penting ada imannya. Katakan amin. Itu kita belajar tuh untuk iman kita bisa kayak gini loh. Seperti Yakub ini. Ishak ya. Baik kayak gitu. Itu kan istimewa. Kanannya nggak tumbuh, kirinya nggak tumbuh, dia tumbuh. Minta benih yang sama, dites, dicoba, ditanduri lagi, tanam lagi, nggak tumbuh, dia tumbuh sendiri. Apa rahasianya? Nggak ada kemana-mana, cuman Tuhan nggak bisa. Dia bisa belokkan. Tuhan bisa belokkan. Tidak ikuti aturan dunia, tidak ikuti aturan alam. Cara Tuhan sendiri menumbuhkan itu. Itu yang Anda harus tahu, itu namanya iman. Ada cerita. Ada seseorang sudah ngurus 10 tahun, ngurus PR, itu penduduk asing. Kalau saya sekolah di Amerika, saya pengen jadi penduduk Amerika, saya ngurus PR. Jadi residen tetap di sana. 10 tahun. Di tahun terakhir, karena juga ada batasan umur, dia mau mengajukan. Dia udah takut. 9 kali gagal. Kenapa? Semua orang ngurus PR itu nggak pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu, pakai bahasa Inggris. Lah bahasa Inggrisnya dia soak parah. Udah kursus tetap begitu juga. Hamba Tuhan bilang, ya kamu urusan kamu belajar, udah belajar, pastor. Aku tetap bahasa Inggris itu begini. Yang ngomong 1, 2, 3 bisa, selebihnya nggak tahu. Ada kursus. Tuh ya, kalau cara Tuhan hebat tuh. Aku dengar kisah ini, saya semakin yakin. Ini Tuhan yang dibuat heboh ngurusin PR-nya buat dia, anaknya loh. Dia santai-santai, Tuhan yang heboh. Dipertemukan suatu hari di perusahaannya dengan seorang hamba Tuhan juga, di mana dia punya kedudukan lebih tinggi lah dari itu ya, dan punya akses ke kedutaan gitu. Mana sini surat-suratnya? Sekali dibawa lolos, dapat peringkat 1 kali. Dibuat pusing semuanya, harusnya nggak lolos. Tes bahasa Inggrisnya nggak bisa, ini nggak bisa. Siapa sih mau lawan Tuhan? Katakan amin. Kalau kamu anaknya yang khusus, Tuhan akan buat sistemnya dibelokkan oleh Tuhan. Ada amin? Sampai para orang berkata, ini pertama kali, this is for the first time, ada orang dapat green card yang bahasa Inggrisnya ngaco-ngaco. Lolos karena Tuhan. Halo. Kita udah lihat banyak lolos karena Tuhan. Dapat gereja yang nggak bayar sama sekali, sesen pun kita nggak keluar uang. Perizinannya coba dihambat orang lain, kita lolos juga. Semua kita lihat perjalanan kita tuh warna Tuhan, bukan warna Melvin. Ada Tuhan di dalamnya itu. Amin. Dan kita tinggal nyantol terus, ikut Tuhan lah, ikut Tuhan lah, ikut Tuhan. Kayak Yakub ini tadi, Ishak tadi ya. Sangat istimewa sekali. Kita lihat ayat 14 dulu, satu lagi, baru kita melangkah lagi. Ia akhirnya mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Halo. Ada nggak orang nggak kaya dicemburu? Nggak ada. Gila namanya. Tapi biasa kalau kita nggak disenangi orang karena kita lebih kaya dari dia. Katakan amin. Bersyukur kalau Anda dicemburu orang lain karena Anda punya kelebihan, punya kekayaan, punya kecantikan lebih, punya ketampanan, punya kuasa, punya powerful. Pasti orang lain
cemburu dengan kita. Tapi kalau ada bukan siapa-siapa, hanya orang bilang cemburu dengan Anda. Betul nggak? Ngapain cemburu sama orang bukan siapa-siapa? Nah, kenapa Ishak dicemburu? Karena Ishak punya kelebihan. Mereka tahu gimana asal muasalnya dia mengumpulkan harta. Di tanah yang kering, di tanah yang tandus, gak ada tumbuh apa-apa, malah dia bisa nandur beratus-ratus kali lipat. Orang segan dengan dia dan cemburu. Aku pengen kayak dia itu. Semoga iman Anda juga dicemburu orang lain. Aku pengen juga kayak Geremat Genpil itu. Imannya luar biasa. Aku pengen juga kayak gereja Genpil. Cemburu orang juga. Beberapa tahun tapi udah punya gedung gini. Nah itu semuanya. Yang akhirnya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang geser lagi ke Yakub. Ya, yang berikutnya Kejadian pasal 30. Ya, ini ayatnya gak usah sebut aja. Tapi Yakub nih begini. Di sini nanti baca di rumah ya. Dia bilang dia nuntut upah sama mertuanya. Bapak mertua, tentukanlah apa upahku kalau aku bekerja padamu. 7 tahun aku bekerja padamu demi mendapatkan Lea. 7 tahun aku bekerja padamu juga demi mendapatkan Rahel. Jadi 14 tahun kan. Maka di tahun setelah anak-anaknya lahir, dia ngomong, apa upah saya? Mungkin tawar-menawar, tapi sungkan papanya mau ngomong apa. Tak gaji 1000, yang gak enak ini menantu saya. Cucuku banyak sekali, anaknya kayak marmut. Kan gitu ya. Lalu si Yakub yang menentukan. Gini saja papa, gimana kalau saya menggembalakan kambing domba, setiap domba yang berbintik-bintik, kayak ini, bahan baju polkadot tahu ya, bintik-bintik kayak polkadotnya. Nah, sama berbelang-belang, itu bagian saya. Oh, pikirnya papanya Yakub, mertuanya, oke, langsung oke. Kenapa? Itu hal yang mustahil, artinya sedikit lah dari situ. Ya, ada keturunan atau yang cacat itu pasti sedikit. Dia akan, ya. Lalu kemudian ada usahanya Yakub. Ya, nanti baca ya. Dia ada bikin ramu-ramuan, ditaruh tempat minumnya kambing sama domba itu. Bapak coba ikuti cara berpikir saya. Ini kambing saya putih-putih, badannya putih polos cantik. Ini juga putih, polos, cantik juga. Anaknya bisa belang-belang itu nggak mungkin. Hello, putih polos, anaknya polkadot, itu nggak mungkin. Halo, nggak mungkin. Tapi Tuhan kita yang kita sembah, yang hari ini kita bicarakan namanya, dia ahli membuat berubah genetika. Genetiknya rubah. Itu bukan soal menurunkan yang keturunan belang-belang bintik-bintik, genetikanya dirubah. Tuhan ahli sekali. Tadi menciptakan kesuburan tengah-tengah kemarau. Sekarang dia bikin genetika baru. Halo? Ini kan bukan diginikan sama Yakub. Ambil yang belang, sama yang belang, kawin. Bukan begitu, dibiarkan aja apa adanya, cuma dibikin ramuan. Tapi Anda mau tahu, rahasianya bukan pada ramuan minumannya, tapi pada Allahnya. Allah berpihak pada Yakub, favor, dapat favor. Nah, favor ini yang menjadikan tadi ada perubahan genetika. Kambing waras, kambing normal, putih sama putih, anaknya polkadot. Berbelang-belang. Kalau Anda ikuti terus kisah ini, di ujungnya sampai heran, kekayaannya Yakub sama kekayaannya Laban itu seimbang. Halo, sebetulnya kaya siapa sih awalnya? Kaya Laban. Yakub tuh ikut sama yang Laban kok jadi anak buahnya. Tapi setelah sekian tahun kerja, kekayaan mereka sebanding sama. Dari apa? Keturunan berbelang-belang, berbintik-bintik. Kok secepat itu ya?
Saya bayangkan ini hampir semua anaknya itu yang berbentang, belang-belang, bintik-bintik, belang-belang, bintik-bintik, belang-belang, bintik-bintik, semua. Kerja apa coba yang bisa bikin gitu? Enggak semua kambingnya kambing berbelang-belang, tidak semua kambingnya kambing polkadot, tapi anaknya semua belang-belang, semua bintik-bintik. Ya itu Tuhan. Itu orang dapat favor dari Tuhan. Katakan amin. Ya Anda boleh bisa aja, awalnya cuma supir angkot, nyupir angkotnya orang. Sekian tahun Anda kerja, ada pemilik angkot juga yang sama memajikan Anda. Halo, supir juga awalnya kerja sama orang lain. Orang itu punya 10 angkot, Anda salah satu bawa mobil itu. Kemudian narik angkot Anda 20, dia tetap 10. Itulah favornya Allah. Amin. Halo. Yang bos aslinya punya 10, sampai ada kaya jadi 2 kali lipatnya, ya dia tetap 10, ada 20. Halo. Dia tetap 10, ada 30. Dia tetap 10, ada 100 kali lipatnya, ribuan angkotnya. Kok bisa? Tuhan. Gimana Anda nggak cinta sama Tuhan? Gimana Anda nggak cinta sama Tuhan? Kalau ini terjadi dan Anda juga bisa ngalamin itu juga, kok nggak serius sama Tuhan sih? Ini buktinya. Kambingnya bukan kambing polkadot, bukan kambing berelang-belang, kambing biasa, domba biasa. Dan juga rahasianya bukan pada ramuannya, tapi Allah berubah genetiknya, keturunannya itu semuanya jadi polkadot dan berelang-belang. Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa Tuhan, bisa. Anda kurang imannya, aku itu kurang iman, kurang serius sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh, dengar khotbah juga ngantuk, baca firman Tuhan malas, sembahyang apa lagi, ya gitu mengharapkan kayak Yakub, jauh begitu. Sembahyangnya harus ditingkatkan, doanya harus ditingkatkan, baca firmannya ditingkatkan. Kalau kita ingin kayak begitu, katakan amin. Sekarang satu lagi, Yusuf. Nah ini udah Bapak khotbahkan pada waktu kita Zoom ya. Ayat yang dibuka aja, kalau diklik udah Bapak tuliskan ayatnya. Kita akan baca sama-sama. Nah ini ya, Keluaran 8 ayat 22. Ya, 2, 3. Tetapi supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan. Lihat Bapak Ibu gini ya. Ini geser yang ke ada gambar peta, coba geser ada gambar peta. Ya ini ya, Bapak pindah ini gambarnya gini. Itu kan gini loh. Ini kan Mesir ya, Egypt ya, berbatasan dengan ini Laut Merah ini ke sini. Nah ini Sungai Nil, Sungai Nil naik ke atas gitu ya. Lalu di sini dekat Gosen ini ada percabangan sungai-sungai kecil, banyak sekali. Makanya subur sendiri. Iya tempat ini memang percabangannya sungai-sungai kecil, anak-anak sungai begitu. Lalu ada tahu, dulu bayangan saya Gosen itu adalah bahkan suburb itu artinya kota di luar kota. Kayak misalnya ya Kemuning di Karanganyar sana, ini Surakarta, itu Gosen di Kemuning itu tempat yang subur. Bukan. Jadi Gosen itu tetanggaan sama ibu kota negara Rameses. Rameses itu tempat kedudukannya Firaun. Firaun di sini sebelah-sebelahan. Hello, sebelah-sebelahan. Jadi ini Goshen yang Bapak lingkari merah, ini Rameses. Ini Firaun berkedudukan sini, Yusuf juga berkantor di sini, istana di sini, segalanya. Sekarang ikuti pikiran saya. Ketika tulah kelaparan terjadi, semua dunia lapar. Tidak ada yang tumbuh kelaparan. Jadi pandemi itu udah berkali-kali, Bapak Ibu, bukan baru sekarang, udah berkali-kali pandemi lapar. Semua Egypt ini, Mesir seluruhnya kering dan kelaparan. Kok bisa?
Kok bisa? Hanya Gosen yang bisa memberikan makanan. Jadi gini ya, Bapak Ibu, ini Mesir, segini Mesir. Nah, di tengah-tengahnya ada Gosen. Ini Gosen. Logikanya, kalau ini semuanya kering, yang tengah apa lagi? Hello? Kalau ini kering, ini juga kering. Kok bisa ini nggak kering? Maka Tuhan Yusuf berkata, supaya kamu jangan jatuh miskin, aku jamin kamu kasih satu tempat di mana sana tumbuh semuanya. Itulah Gosen. God's favor. Kalau Anda punya itu nggak pusing lagi hidupnya. Mau pandemi, panomo, apapun juga, aku tenang aja karena aku dipelihara Tuhan. Ini kan semuanya harusnya ya kena kelaparan, apalagi tengah-tengah. Ini namanya Tuhan kasih perkecualian, eksepsional, kecuali ini. Yang lain boleh, yang ini tidak. Itu yang bisa bikin itu siapa? Ya cuma Tuhan. Halo, semoga iman Anda pulang dari sini bangkit semuanya. Mau pandemi, apapun juga masalah, pokoknya donatku laku. Semua di mana-mana. Bapak naik gojek bilang, aduh Pak, kalau dulu tuh ada penumpang gini-gini, sekarang dapat 2 aja, syukur. Kasihan ya tukang gojek. Dia nggak dapat cash favor. Kalau dapat cash favor penuh, order ring, sibuk kantor terus. Yang lain nongkrong seharian, nggak dapat penumpang. Ada terus dapat order lagi itu namanya God's favor. Berkatnya ngarahnya ke Anda terus. Pada itu pakai sistem komputer yang nggak mungkin, tapi dia muter, roting, Melvin lagi, muter lagi, Melvin lagi, baru nurun penumpang udah dapat lagi. Yang lain seharian sampai giginya kering, nggak ada orderan. Itu God's favor namanya. Tuhan belokkan kesana aja, kesana aja, kesana aja, kesana aja. Hello, ada rencana sama Tuhan. Beli tiket mau ke Inggris, jelas belinya tuh tiketnya tiket ekonomi, nggak punya duit lebih lagi. Ekonomi jelas, ngantri masih sama, naik ke pesawatnya juga sama, dan memang di tiketingnya itu tiketnya tiket ekonomi. Waktu dia mau duduk, kan kalau ada, saya berdua sekali-sekali terbang ke luar negeri ya. Kalau luar negeri itu kita duduk tuh ada daftar semua di tangannya pramugarinya. Dia mau duduk menaruh tasnya, no, kamu bukan di sini. Ini kok tiketnya? Iya, baju business class. Saya bayar pakai ekonomi. No, just come. Duduk di business class. Kok bisa gitu? Komputernya diacak-acak sama Tuhan. Diropah untuk hambanya, dikasih hadiah, duduk di business class. Business class itu ya, Bapak udah ngalamin, nggak pernah ada laparnya. Setengah jam udah ada dorongan lagi, minum tea or something else. Ayo, kalau di ekonomi, ya pas jam makan aja lu makan. Kalau di bisnis kelas, setiap saat lewat pakai dorongan. Nih hamba Tuhan ditukar gitu. Dia beli uangnya ekonomi, nomornya juga tertulis begitu. Tapi di komputernya si pramugari sama airline-nya dia bisnis. Kok bisa aja nggak bisa sama Tuhan? Dia acak-acak kompor sama Tuhan. Trap. Kayak tadi yang permohonan tadi minta visa, minta PR. Bisa. Anda harus percaya Tuhan bisa begitu. Halo? Bisa begitu. Kalau Anda memang orang pilihannya Tuhan, istimewa. Seolah-olah Tuhan yang punya agenda repot sendiri. Saya bayangkan, saya imagine saya kayak Tuhan gitu ya. Ini mau kemana hamba ini? Ya,
kok dia beli tiket begitu? Ekonomi maksudnya. Aduh, langsung Tuhan apa? Gak kalah ide Tuhan. Komputer acak-acak. Jadi mungkin inputnya nomornya dia, tapi kepleset dari depan masuk ke kotak bisnis. Tuhan, kelasnya begitu, nggak bisa sama manusia. Hello. Lah dia bilang, aku ini ekonomi, aku bayarku sekian. Si bulenya propaganda bule, no, just come, ikut saya. Di tempatmu, seatmu di sini. Kamu VIP. Gila, itu Tuhan kita. Dia mampu merubah genetikanya kambing domba jadi polkadot dan berbelang-belang. Dia juga bisa menumbuhkan tumbuhan di musim kering yang gak ada airnya sama sekali. Tuhan juga bisa tempatkan seseorang beli tiketnya ekonomi, dapat duduknya di VIP. Hebat Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Cuma Dia yang bisa buat begitu. Apa krisis hidupmu? Apa masalahmu? Kurang rezeki pagi ini, kecil buat Tuhan. Kita yang kurang bersandar pada Tuhan. Katakan amin. Saya persingkat sekarang ya, klik lagi. Ini udah jelas ya. Jadi ini Bapak Ibu, gue sini di tengah-tengah negara, kalau bahasa Inggris karena in the midst of Egypt, di tengah-tengah Mesir, tapi bisa khusus. Ya, klik lagi berikutnya. Sekarang langsung pada bagian kesimpulan. Cepat aja Bapak. Nah ini juga Elia juga orang yang menerima favor Allah. Katakan amin. Di tepi sungai Kerit, jadi sungai Kerit itu saja udah kering, tinggal ada aliran kecil. Jadi kayak parit, sungai jadi kayak parit, ada airnya sedikit sih. Nah dari situlah Elia minum. Lalu makanannya burung gagak, nganterin dia makan sehari 3 kali. Itu kalau orang ada favor Tuhan, gak mungkin. Halo. Jadi perintahkan sama Tuhan, gagak, sisain makanan, kasih sama hambaku Elia. Ceprot, daging yang bagus, daging khas, daging terbaik. Anda udah mulai suka makan steak kayak potongan-potongannya. Daging murni semuanya, dipanggang 1 kali datang ceprot, dipanggang sama Elia lalu dimakan. Minumnya dari sungai itu. Waktu masa-masa kering, suruh pindah lagi. Airnya udah mulai kering. Elia, ya Tuhan, kata Elia, geser sana ke Sarfat. Pikirnya Elia kali ya Sarfat tuh janda yang kaya raya. Begitu ketemu, oh miskin lagi, aduh gimana Tuhan ini. Tapi karena satu orang dapat favor Tuhan, janda Sarfat juga ikut nimbrung dipelihara Tuhan selama masa-masa pandemi, masa-masa kering. Jadi satu orang aja pakai Tuhan bisa menyelamatkan 1 orang lebih. Ada men? 1 orang kepala rumah tangga yang baik, yang cinta Tuhan, sekeluarga semua makan dengan baik, terpelihara rezekinya, gak kehilangan pekerjaan. Kapan kita udah mulai tahun yang ke-16? Kalau kita begitu serius sama Tuhan, ini saatnya. Ini saatnya. Ya, bukan minta bukti dulu dari Tuhan. Tuhan buktikan, kasih aku rezeki. Tuhan buktikan ini, bukan Anda buktikan hati Anda pada Tuhan. Terbalik, bukan kita minta bukti dari Tuhan, tapi Anda buktikan pada Tuhan kesungguhan, keseriusan hati kita. Ya, klik lagi berikutnya, yang agak di atas sedikit. Ya, gimana syaratnya supaya saya bisa dapat privilege khusus atau tadi God's favor? Kita harus berjalan setiap hari. Daily walking with God. Tiap hari jalan sama Tuhan terus. Dan pegang janjinya. 2 itu, pegang janjinya. Anda tahu janji Tuhan, aku akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai nanti Maranatha, sampai Tuhan datang, aku pelihara kamu. Berapa banyak kita yang ingat dengan janji itu. Sebagian kita mungkin lupa, mengabaikannya. Jadi daily walking bukan bicara cuma jalan secara fisik, tapi hati saya ngeklik sama Tuhan. Hari ini ngeklik, susah ngeklik, senang ngeklik.
Gembira klik terus bareng sama Tuhan terus. Ini namanya daily walking, tiap hari jalan sama Tuhan. Ada amin? Untuk orang yang kayak gini, dibelokkan sama Tuhan, sistem berubah. Yang mesti dapat kursi seat di bisnis, dibuat Tuhan duduk di bisnis. Kambing tidak polkadot jadi polkadot. Karena apa? Dibuat Tuhan beracara. Dia lebih sibuk mikirkan Anda daripada Anda mikirkan gimana bisnis saya, apa yang saya kerjakan. Tenang aja. Lu mau repot sekali mikir begitu, kalau Tuhan tidak berpihak pada Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda serahkan pada Tuhan, ada penyerahan, lalu percaya sama pemeliharaan, tenang aja, urusan Tuhan. Biar Tuhan repot mikirkan kita. Karena ada kesayangan Tuhan. Biar dia repot, ditembusi cara ini, dan seterusnya sampai berhasil. Jadi sebenarnya kepiawaian kita menjual, teknik kita bicara, teknik komunikasi kita itu nomor sekian. Yang nomor satu kedekatan sama Tuhan, nempel, jalan terus tiap hari. Ini jaminannya. Bukan otak kita, tapi dia ada nggak di hidup kita? Kalau dia ada di hidup saya, itu jaminan buat saya. Maka katakan, berjalan setiap hari dengan Tuhan dan pegang teguh janji Tuhan. Karena Tuhan, level Tuhan, kalau berjanji tidak akan mungkin diingkari. Katakan amin. Kita kembali tadi tentang kisah Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu awalnya cuma janji Abraham berapa kali. Aku akan memberkati keturunanmu. Maka berikutnya keturunannya, anak-anaknya semua dibela sama Tuhan. Katakan amin. Semua. Ishak juga anak daripada Abraham. Cucunya Yakub dapat juga. Cicitnya Yusuf dapat juga. Anda inginkan keturunan Anda juga diberkati Tuhan? Cuma satu cara, tiap hari berjalan bersama Tuhan. Gak pernah kita tinggalkan Tuhan. Kadang-kadang Anda rohani, kadang lagi rohana. Rohani terus masuk dapat Tuhan, gak pernah keluar masuk. Kadang mut-mutan, ibadahnya senang, pada besok, aduh aku lagi malas nih, aku lagi kemasukan setan. Anda ngaku lagi, aku kemasukan setan malas. Kok ngaku sih anak Tuhan aku kemasukan setan malas? Tidak, selamanya terus semangat. Bela panji-panji Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan bela Anda. Katakan amin. Ya aku tahu begitu. God's favor. Kalau Anda udah punya itu, miliki itu, udah ada orang gak bisa bantah lagi. Ada memang kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Beda sendiri dari yang lain-lainnya. Aku udah kasih tambah di masa sekarang kayak tadi orang ngurus green card untuk dapat permanent resident. PR tuh permanent resident. Jadi penduduk tetap, PR permanent resident. Kalau Anda orang Indonesia, di sana dibuka kesempatan hidup di Inggris, Anda juga ngurus PR permanent resident. Itu syaratnya berat, nggak gampang-gampang. Kan jadi warga dari negara sana berat. Ini bisa orang nggak bisa bahasa Inggris jadi PR. Gimana syarat itu Pak? Kalau bukan karena Tuhan semuanya. Katakan amin. Tadi lagi orang beli tiketnya ekonomi, jelas-jelas ekonomi. Setelah turun juga tunjukkan juga sama gembalanya, pendetanya. Ya aku beli ekonomi kok. Aku duduk di bisnis. Luar biasa. Aku pernah ngalamin sekali gitu, naik burak dulu pulang dari naik Mandala pulang dari Balikpapan. Tapi karena ada orang dalam, ngiring Gusti, ngiring Tuhan terus. Susah senang terus imannya nyantol. Kenapa sekarang kuncinya? Yakin. Karena Yesus kan hidup di hati kita. Kita katakan Yesus di hati saya. Yesus di hati saya. Ada bukti nggak Yesus di hati kamu? Kadang-kadang kamu keluar masuk imannya. Hari ini percaya, lagi dapat berkat. Gitu susah, ngomel juga, tinggalkan Tuhan juga. Harus kita tiap hari tunjukkan bukti bahwa dia di dalam saya. He is inside me. Dia hidup dalam saya. Nah Tuhan senang kalau anak-anaknya membela imannya begitu. Ditunjukkan, ini ada. Yesus, saya harus lebih baik karena Yesus. Katakan amin.
Satu ilustrasi menutup motivasi untuk anak muda juga. Di sini ada banyak anak muda. Tidak jadi rahasia lagi, kita juga sama-sama ngerti, adalah hal yang mustahil anak muda tempat kita ini bisa satu kali sekolah misalnya di Harvard University. Saya sekarang motivasi, kalau kuliah normal di sana minimal, kalau tidak kuliah sana minimal bapak tuh harus transfer sama dia sebulannya 100 jutaan kurang lebih. Dapat apartemen gak murah-murah, $50 satu hari, bukan 1 bulan, 1 hari. 50 kali 15.000, kira-kira berapa tuh? 750.000 sehari tuh. Ya, nah kalau 1 hari segitu, sebulannya berapa? Kalikan sendiri. Belum makannya. 1 kali makan katakan let's say $10, itu aku paginya nggak usah makan lah, ya ngemat. Makan siangnya aja nasi goreng $10, 150.000. Halo, jadi 100 juta udah pasti dikirim tiap hari. Gaji siapa yang bisa begitu? Tapi Tuhan kita bisa. Jadi yang saya debat ini, Dion disekolahkan sama perusahaan sama Bapak Departemen Perhubungan di Inggris sampai tamat S2-nya. Kalau bukan Tuhan gak bisa. Hello. Jadi Anda ada juga sekarang mungkin juga Dita, Mesya bisa sekolah, bisa sampai di Harvard. Tapi harus Tuhan yang nyekolahkan. Kalau bapakmu dari mana uangnya? 100 juta mirip begitu. Tapi kalau Tuhan yang utus, mungkin. Nah untuk bisa begitu nggak ada jalan lain kecuali Anda mendekat pada Tuhan. Jadi orang istimewanya Tuhan. Rubah statusmu dulu jadi orang istimewa Tuhan, yang dapat God's favor kemana aja disertai Tuhan, dilindungi Tuhan juga. Beberapa hari lalu nasihat saya sama Dida juga. Nah, Dedi dukung. Tapi kalau kamu mau sekolah di luar negeri, aku nyerah. Tapi itu tidak berarti kamu putus asa. Gimana caranya kamu jadi orang pilihannya Tuhan, yang akan diutus Tuhan sampai nanti sekolah di luar negeri? Kalau saya nggak bisa, nggak mampu. Tapi Tuhan nggak ada yang nggak bisa buat Tuhan. Hello. Tiba-tiba ada pertukaran pelajar, dia nyantol. Itu kan cara Tuhan. Pelajar sana masuk sini kayak neraka, pelajar sini masuk sana kayak surga. Pertukaran pelajar namanya. Yang Amerika masuk sini kayak masuk neraka, tapi dia masuk surga sana. Berangkat ke sana. Lah kalau udah jadi orang Amerika sana, dikit lagi gampang, tinggal apply, masuk universitas sana, tinggal kamu tes. Udah ada jalannya. Tapi kalau dari Indonesia murni ke sana, wow, ngurus visa belajarnya juga sulit. Untuk dapat ACC oke, berangkat sana juga sulit. Walaupun saya punya duit juga belum tentu lo bisa. Tesnya juga sulit. Tapi kalau rekomendasi sana, apalagi nanti dia punya bapak angkat di sana, tinggal sama orang sana, yang kasih rekomendasi bukan saya lagi, tapi orang bule sana. Gampang, kayak anaknya Dokter Maria, direkomendasi. Ini anak ini pintar gini-gini. Siapa yang gak percaya sama orang bule, sama-sama orang bule? Oh iya, direkomendasi loh orang bule. Dia masuk kamu. Segampang kayak masuk kandang ayam. Aduh, nyesel ya kalau udah nggak serius dengan Tuhan. Nyesel. Sekaranglah waktunya. Saatnya, jangan main-main lagi. Mau hidup lebih baik atau mau gini-gini aja, pilihan tangan Anda. Kalau Anda mau berubah, saatnya tuh kembali pada Tuhan dan minta sama Dia, kirimkan mandat favor untuk saya supaya hidup saya berubah semuanya. Katakan namanya. Karena Allah tuh cuma berfirman aja kok.
Masukkan dia, maka lolos ada tesnya. Masukkan dia, lolos tesnya. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa pelintirkan sistem, bisa rubah segala macam. Tadi udah Bapak contohkan yang ekstrim-ekstrim, genetika bisa dirubah, itu kan? Musim kering jadi nandur bisa tumbuh. Hanya Tuhan yang bisa buat begitu. Setahu saya udah belajar ilmu hayat dulu dari SD, SMP deh. Ya harus ada satu, ya ada tanah yang subur. Ya itu yang aku belajar gitu ya. Ada sinar matahari, ada air. Ini kok kering tandus bisa tumbuh? Kan cuma Tuhan yang bisa bikin gitu. Allah tidak perlu resources apa-apa. Kering pun dia bisa. Dia tidak butuh air dari dia langsung. Dia mungkin malam-malam Tuhan siramin sendiri ya. Yang mana lain kering, Tuhan sendiri kerojokin dari surga, basah, tanaman Ishak tuh. Sementara Ishak tuh tiduran, besok-besok tahu tumbuh, udah ada benih, udah ada kecambahnya, tumbuh lagi. Itu disiramin Tuhan. Repot Tuhan untuk Ishak. Gara-gara Ishak tuh biji matanya, bikin begitu. Ada buat Tuhan sibuk untuk kita, ngurusin kita, belain kita, perjuangkan kita, tanpa kita berjuang apa-apa. Namanya God's favor. Ya, kita akan satu pujian mengiringmu. Jadikanku bejanamu, jadikan saya your favor. Ada men? Bejana tempat menuangkan seluruh curahan berkat Tuhan. Jadikanku bejanamu, berjalan tiap hari mengiringi Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, itu akan menerima God's favor-nya Allah. Kalau Allah udah jatuh hati pada kita, apa yang tidak dibuat Tuhan untuk kita, nggak ada. Semua dipenuhi, sebab Engkau adalah bencana Tuhan. Curahkan nama Tuhan semua buat kita. Ngalami kelimpahan, ngalami kasih-Nya, ngalami diberkati, ngalami dibela Tuhan, diangkat Tuhan. Tuhan bisa lakukan semuanya. Untuk anak-anaknya yang dikasihinya. Apa persoalanmu, apa krisismu, di pandemi, bisnis, pekerjaan, hambatan keuangan, keluarga, sakit penyakit, semua bisa. Tuhan adalah ahlinya. Percaya pada Dia, percaya pada Tuhan, percaya. Jangan kehilangan iman sama sekali. Pandemi boleh datang, tapi iman saya tetap.
Saya tidak peduli apapun yang terjadi di luar saya. Yang penting iman saya harus tetap hidup. Iman saya jaminan saya. Iman saya pada Tuhan adalah masa depan saya. Kalau berbicara tentang future, masa depan, itu ada di tangan Tuhan. Itu bukan soal keahlian, bukan soal nasib, bukan soal keberuntungan, tapi bicara tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Adakah dia di hatimu? Adakah kau percaya pada Tuhan? Adakah kau percaya sungguh pada Tuhan? Hari ini percaya sungguh pada Tuhan. Ayo percaya sungguh pada Tuhan. Pulihkan iman Anda lagi. Pulihkan iman Anda lagi. Sampai Anda tidak bergantung pada Tuhan. Jalan dengan pikiran sendiri, jalan dengan motivasi sendiri, jalan dengan maksud-maksud sendiri. Seperti hujan tadi. Biarlah mulai hari pikiranku, rencanaku, kehendakku ada di dalam tangan Tuhan. Aku selaraskan antara aku dengan hidup dengan Tuhan, sama-sama selaras. Kehendak Tuhanlah kehendakku, misi Tuhanlah misiku. Terjadilah kehendakmu dan bukan kehendak kami. Sekarang taruh tangan dua-duanya di dadamu. Tuhan Yesus berkati jemaatmu. Kami sedang dalam pandemi. Banyak hal yang hilang dalam hidup kami. Sejahtera kami hilang, keamanan kami hilang, kesehatan kami hilang, bahkan pekerjaan kami juga hilang. Turut hilang juga bisnis kami yang lama, bahkan juga orderan, bahkan juga relasi-relasi bisnis juga meninggalkan kami. Tapi pagi ini kami percaya, kalau kami mendapatkan favor-Mu Tuhan, biarlah kami semua dipulihkan. Jadi seperti dulu lagi. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan, anak-anak kami juga diberkati Tuhan, bahkan sampai cucu kami juga diberkati Tuhan. Pulihkanlah Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan taruh tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Di atas kepala mereka Tuhan urapi mereka, agar mereka berjalan dengan kuasa yang baru, kuasa Allah, dan bukan berjalan atas kehendak sendiri atau kinerja sendiri. Berkati dan bela Tuhan kehidupan mereka. Jangan sampai Tuhan anak-anak Tuhan tidak makan, karena itu kan mencemarkan nama baik Tuhan. Tapi kami berdoa supaya kami semuanya diberkati, dan mulai sekarang bisnis kami jalan lagi, hidup kembali, laku lagi, dan luar biasa, melebihi zaman-zaman dulu. Masa-masa pandemi kami akan muliakan Tuhan lewat kecemerlangan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dan luar biasa. Sekarang apabila jemaatmu Tuhan akan pulang, pimpin kami, kembalikan kami ke rumah kami masing-masing dengan keamanan, keselamatan yang daripada Tuhan. Sekarang kami akan terima berkat-Mu, kembangkan tangan saudara semuanya, terima berkat-Nya dengan iman ya. Iman. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Kiranya Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajah-Nya ke arahmu serta memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.